Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Kita akan membaca dari Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-18 sampai 23, kemudian Galatia pasal 5 ayat 1 dan 13. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 6 mulai ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang, tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Galatia pasal 5 ayat 1 dan 13 demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita berdoa. Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah dengan rendah hati kami menerima sabda Tuhan dan boleh mengubah kehidupan kami. Bapa di sorga, selama ini kami seringkali masih di dalam belenggu dosa kehidupan ini. Saat ini, biarlah firman-Mu boleh berbicara kepada kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya bertanya kepada saudara, apakah saudara sudah merdeka? Apakah Bapak Ibu sudah merdeka? Kira-kira apa yang muncul di dalam hati? Apakah Bapak Ibu Saudara bisa menjawab dengan lantang bahwa ya, saya sudah merdeka? Atau ada keraguan di dalam hati kita? Benarkah saya itu sudah merdeka? Bapak Ibu Saudara, secara fisik kita tidak dipenjara,
kita bebas pergi kemana saja, tetapi faktanya begitu banyak orang sesungguhnya belum mengalami kemerdekaan di dalam kehidupan ini. Kita hidup di bangsa Indonesia ini yang sudah merdeka, tidak di dalam penjajahan, tetapi dalam suasana bangsa Indonesia yang merdeka ini, dalam keadaan di mana kita secara fisik juga tidak dipenjara, tetapi apakah saudara sudah merdeka? Saya juga bertanya kepada diri saya sendiri, apakah saya ini sebenarnya sudah merdeka atau belum? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang mengalami belenggu-belenggu di dalam kehidupan ini. Di dalam diri kita, dan kita tidak merasa bebas, ada sesuatu yang mencekram, ada sesuatu yang seolah-olah menekan kehidupan kita. Pada waktu remaja, salah satu yang membelenggu saya adalah saya itu merasa sangat minder sekali. Minder, tidak percaya diri, merasa tidak berharga. Karena apa, saudara? Karena latar belakang kehidupan keluarga saya, keadaan ayah ibu saya. Segala keterbatasan, boleh dikatakan kemiskinan, kekurangan, itu membuat saya sangat minder. Dan juga sangat merasa jelek. Saya katakan sangat merasa jelek. Padahal mungkin tidak terlalu jelek, mungkin. Tapi waktu itu saat remaja saya betul-betul merasa bahwa diri saya adalah orang yang jelek, saya adalah orang yang tidak berharga. Sehingga ketika saya suka dengan seseorang pun, ya tidak berani menyatakan karena saya merasa saya itu apa, saya tidak berarti. Perasaan minder itu terus terbawa. Bahkan ketika saya sudah boleh dikatakan melewati masa remaja pun, kadang-kadang itu juga masih muncul. Perasaan minder itu masih muncul. Menjadi satu belenggu di dalam kehidupan saya. Seringkali merasa tidak percaya diri di dalam banyak hal. Termasuk urusan khotbah, saudara ya. Urusan khotbah, kadang-kadang saya merasa Tuhan, saya tidak mampu. Saya tidak bisa. Dan dalam banyak hal yang lain, saudara, bukan hanya soal itu, soal minder. Ada sesuatu yang membelenggu saya ketika saya punya pengalaman yang tidak menyenangkan dan sangat menyakitkan dalam kehidupan saya. Saya berusaha melepaskan, tetapi itu begitu sulit saya lepaskan. Sehingga kadang-kadang saya merasa bersalah. Tuhan, seharusnya saya sebagai orang Kristen itu tidak boleh sakit hati. Tetapi kenapa perasaan ini menyengkram saya dan saya tidak bisa melepaskan? Bergumul terus bergumul. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, barangkali saat ini engkau pun juga merasakan hal yang sama, mungkin berbeda dengan saya. Belenggu-belenggu dalam kehidupan kita itu bisa banyak hal. Ada orang di tengah-tengah keluarga yang seharusnya dia merasakan kesenangan, kebahagiaan, tapi ada yang merasa terbelenggu di dalam keluarga. Tidak betah di dalam keluarga. Rumah tangga seolah-olah menjadi sebuah penjara di dalam kehidupannya. Ada pasangan yang merasa terbelenggu dari pasangannya. Ada istri yang merasa terbelenggu
dengan suaminya. Atau sebaliknya, ada suami yang merasa terbelenggu oleh istrinya sendiri, sehingga dia ingin sekali cepat-cepat bisa bebas. Saudara, banyak hal yang bisa membelenggu kita di dalam kehidupan ini. Kemarahan, kepahitan, luka batin yang kita rasakan seringkali itu sangat mencengkram dan sulit dilepaskan. Dalam pelajaran yang pertama, kelas 10, saya memberikan ruang kesaksian bagi siswa baru. Karena dengan seperti itu saya ingin tahu murid saya ini seperti apa, seperti itu ya. Satu persatu maju, dan beberapa di antara mereka kesaksian dengan menangis. Kalau tidak salah ada 4 atau 5 orang yang menangis ketika menceritakan kesaksian. Dan yang menangis itu adalah anak-anak yang dari latar belakang ayah ibunya sudah bercerai. Ada yang dititipkan di panti asuhan. Karena punya pengalaman yang pahit, merasa tidak punya orang tua, ada yang ditinggalkan ayahnya, ada yang ikut neneknya kemudian. Itu adalah pengalaman pahit dalam kehidupan mereka sehingga mereka menceritakan dengan sampai tidak bisa berbicara, sampai menangis. Itu membuktikan bahwa selama dia dari kecil sampai remaja, sampai masuk SMA, itu masih terbelenggu dengan luka batin yang ia alami. Saat ini saudaraku yang dikasih Tuhan, barangkali engkau juga merasakan hal yang sama. Ada belenggu-belenggu yang berkaitan dengan kekecewaan, kemarahan, sakit hati, kesedihan, dan seterusnya. Tapi juga saudara, ada belenggu yang lain kaitannya dengan kekhawatiran, ketakutan, persoalan. Ada salah satu siswa juga yang bersaksi bahwa dia sakit asam lambung, masuk rumah sakit gara-gara cemas karena menghadapi tes. Ada yang seperti itu. Hanya menghadapi tes itu sudah cemas, sudah takut. Kalau mahasiswa barangkali kalau menghadapi ujian skripsi ya, sampai mungkin pusing, mungkin ada yang mual, ya, takut dan seterusnya. Selamat ya, saudara yang sudah lulus, sudah melewati. Dulu saya yang menguji Pak Surya. Ya, dosen-dosen yang lain mengatakan lulus, Pak Surya mengatakan belum lulus. Jadi itu yang saya hadapi, direvisi lagi. Ada banyak kekhawatiran yang membelenggu kehidupan seorang. Bahkan kadang-kadang itu sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Sesuatu yang belum tentu terjadi, tetapi membelenggu. Nah, saya mencatat beberapa saudara, selain tentang psikologi, kejiwaan ya, perasaan yang dibelenggu. Juga banyak orang yang dibelenggu oleh mamon, kekayaan atau tentang uang. Apalagi kalau yang sudah terlibat utang piutang ya, dibelenggu utang. Piutang juga sama-sama menyedihkan, saudara. Itu juga menyakitkan. Uang saya yang bocor, ya. Uang saya yang bocor, kalau dikumpulkan itu lumayan, saudara. Lebih mahal daripada mobil bekas yang saya pakai. Soal uang itu juga kadang-kadang membelenggu. Tidak punya membelenggu, kelebihan juga membelenggu. Banyak orang yang tidak puas dengan hal yang didapatkan. Dan masih banyak lagi saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah saudara,
Tetapi yang mau saya tekankan pada sore hari ini adalah belenggu dosa. Belenggu kuasa kegelapan yang masih mengikat sebagian banyak orang termasuk anak-anak Tuhan. Sudah menjadi orang Kristen tetapi sesungguhnya masih dibelenggu kuasa kegelapan. Iblis masih mempengaruhi pikirannya sehingga tidak pernah berpikir positif. Tidak bisa pernah merasa tenang dalam hidupnya. Dan pada akhirnya belenggu iblis itu akhirnya membawa seseorang benar-benar di dalam ikatan dosa. Belenggu kedagingan, belenggu hawa nafsu dan seterusnya bermuara dari karena kita sudah jatuh dalam dosa, karena iblis sudah menguasai kehidupan manusia, sehingga manusia terus dalam keadaan yang sesungguhnya belum merdeka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang merasa bahwa dirinya tidak terbelenggu tetapi sesungguhnya iblis menguasai. Sehingga banyak orang yang berbuat dosa pun juga merasa tidak bersalah. Berpikir salah pun juga merasa tidak bersalah. Karena iblis sudah menguasai sedemikian rupa. Dalam perjanjian baru kita tahu kisah seorang yang kerasukan setan. Sehingga kemudian dia tinggal di kuburan dalam keadaan telanjang, diikat pun juga rantai bisa dilepaskan. Itu seorang yang sudah benar-benar dibelenggu kuasa kegelapan dengan luar biasa. Nah, saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin engkau tidak dalam kondisi yang semacam itu, tetapi sesungguhnya saudara masih di dalam kuasa kegelapan itu. Sangat menyedihkan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada sesuatu yang juga membelenggu saya yang saya rasakan selain yang saya ceritakan tadi sampai saya berkata, Tuhan kalau saya seperti ini, apakah saya itu layak di hadapan Tuhan? Kenapa saya sulit melepaskan ini Tuhan? Sampai saya bertanya, Tuhan kalau seperti ini terus, saya takut. Suatu saat Engkau berkata kepada saya, enyalah aku tidak mengenal Engkau. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kalau kita boleh jujur ya, kita itu sangat menyedihkan sebenarnya. Kita masih di dalam belenggu yang kita sadari atau tidak kita sadari, yang berdampak besar ataupun tidak berdampak besar, yang sesungguhnya iblis berkarya di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iblis itu bekerja supaya kita jelas-jelas jatuh, supaya kita tidak bertemu dengan Allah, dan itu pekerjaan iblis sekarang luar biasa di dunia ini, di bumi ini. Sehingga semakin banyak orang, seringkali kita melihat perilakunya sangat menyedihkan. Nah saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita bisa merdeka? Bagaimana supaya kita bisa bebas dan terlepas? Kalau engkau sering khawatir, bagaimana supaya kekhawatiran itu tidak menguasai? Kalau engkau masih diliputi dengan kekecewaan, kemarahan, bagaimana supaya itu tidak menguasai saudara? Kalau selama ini iblis masih menguasaimu, bagaimana supaya itu semuanya bisa terlepas? Kita sama-sama tahu, kita mengatakan bahwa Yesus, Tuhan Yesus, sudah memerdekakan kita. Firman Tuhan yang kita baca di dalam
Galatia pasal 5 ayat yang pertama tadi, saudara, dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus memerdekakan kita. Jadi ada yang sungguh-sungguh merdeka, tetapi ada yang tidak sungguh-sungguh merdeka. Artinya masih dalam suasana abu-abu antara merdeka dan tidak. Nah, supaya kita bisa merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah tahu bagaimana karya Tuhan Yesus menyelamatkan kehidupan manusia. Karena Yesus hadir ke dalam dunia ini memang untuk memerdekakan. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita betul-betul dimerdekakan oleh Kristus? Jalan menuju kemerdekaan itu sudah ada. Tetapi apakah kita sudah menerima atau tidak? Dalam Galatia bagian pasal 5 ayat 1 yang bagian B tadi dikatakan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi masalahnya kita masih dikenakan kuk perhambaan, menjadi hamba dosa. Itu masalahnya. Memang Yesus sudah hadir. Bahkan karena Tuhan Yesus kita bisa terlepas dari tuntutan hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada berbagai aturan-aturan yang harus dilakukan dan begitu banyak. Tetapi dengan kehadiran Kristus, kita tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat yang begitu detail itu. Karena Tuhan Yesus sudah menyempurnakan. Barang siapa percaya Yesus dengan sungguh-sungguh dan mengikuti teladan Yesus, maka kita bisa dibebaskan. Ini adalah anugerah yang sangat besar. Tetapi kenapa sampai hari ini masih banyak di antara kita yang belum bebas, masih dibelenggu? Karena jelas karena kita belum melaksanakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kerjakanlah keselamatan itu. Yesus memberikan keselamatan, tetapi masalahnya kita tidak mengerjakan keselamatan itu. Tuhan Yesus mengatakan, kasihlah sesamamu manusia. Tetapi hati kita berkeras hati, tidak bisa mengasihi. Ampunilah sesamamu manusia, tetapi kita tidak bisa mengampuni. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan yang diberikan Tuhan Yesus itu tidak otomatis. Yesus turun menyelamatkan manusia, kemudian kita selamat, kita bebas, merdeka, tidak otomatis. Iman harus disertai dengan perbuatan. Jadi saat ini saya mengajak kita semua saudara untuk bergumul mengenai kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita itu masih di dalam perhambaan akan dosa. Rasul Paulus juga betul-betul bergumul dalam khotbah pagi. Saya sudah membacakan di dalam kitab Roma pasal 7 ayat 24 sampai yang ke-25. Bisa ditampilkan. Roma pasal 7 ayat 24 sampai 25. Demikian. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? 25.
sudah muncul. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Sekalakalah aku dengan tubuh maut ini. Tubuh kita ini yang seringkali masih dalam kuk perhambaan akan dosa. Syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang membebaskan Rasul Paulus. Saudara, kita semua tahu kisahnya Paulus. Bagaimana sifatnya Paulus, bagaimana karakternya Paulus. Paulus sangat menyadari bahwa tubuhnya itu adalah membawa kepada maut, tetapi syukur kepada Yesus yang membawa kemerdekaan di dalam kehidupannya. Paulus tidak bisa membebaskan diri sendiri, tetapi Yesus datang memanggil dia dan mengubah kehidupannya. Saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau harus sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus. Saya bersyukur dalam banyak hal, saya sudah banyak dibebaskan. Termasuk tadi yang saya cerita tentang rasa minder saya. Ya. Walaupun mungkin belum 100% ya, tetapi sudah banyak diubahkan. Sudah banyak diubahkan. Karena apa? Karena saya bertemu dengan Kristus. Sehingga kalau saya melihat ke belakang, sebenarnya siapakah saya ini? Tapi Tuhan Yesus yang mengubah kehidupan saya. Saya pernah bersaksi kepada siswa saya tentang latar belakang saya. Bagaimana keluarga saya yang bukan orang Kristen, bagaimana pendidikan saya yang seharusnya saya tidak bisa menempuh pendidikan. Sekolah setelah lulus SMP saya tidak bisa melanjutkan, tetapi puji Tuhan ada orang yang membantu saya untuk sekolah. Kemudian saya bisa kuliah dan seterusnya. Syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang menangkap saya, yang mengubah saya sampai hari ini. Sehingga hati saya, pikiran saya banyak yang diubahkan karena Tuhan Yesus. Betul-betul karena Tuhan Yesus. Bukan karena usaha saya sendiri. Siapa saya kalau saya mengingat tentang IQ saya ya, yang sangat pas-pasan. Saya waktu SD kelas 2 belum bisa membaca. Ya, jadi kelas 1 belum bisa membaca, tetapi dinaikkan kelas 2. Enggak tahu kenapa belum bisa membaca tetapi dinaikkan. Jadi kelas 2 akhirnya ditangguhkan naik kelas 3 begitu. Dan ibu saya cerita kepada saya, kalau saya diajari itu seringkali hanya jawab embuh, embuh begitu. Dan pernah ketika belajar dalam satu grup ya, di SD, ada kakak yang bimbing kami gitu, mengatakan sesuatu yang saya terus masih ingat ya, karena intinya gini, saya yang paling nggak bisa seperti itu. Tapi puji Tuhan, saya ikut sekolah minggu, saya mengerti firman Tuhan. Tuhan terus mengubahkan kehidupan saya, terus dimampukan dari yang mungkin pelongo-pelongo ya begitu ya, akhirnya ya sedikit bisa. Dan sampai saat ini Tuhan boleh mengerjakan kehidupan saya. Jadi Bapak-Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kristus yang bisa memerdekakan kita.
terlebih berbicara tentang dosa tadi. Mungkin banyak orang di luar Kristus, ya, orang dunia pun mereka sukses, pandai, ya memang banyak. Tetapi berbicara tentang dosa, belenggu kuasa kegelapan, hanya Tuhan Yesus yang bisa membebaskan. Jadi saat ini mari kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang memerdekakan kita. Masalahnya adalah, sudahkah kita sungguh-sungguh berpegang kepada Tuhan Yesus, sehingga kita benar-benar dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Roma pasal 6 ayat 18 sampai 23 tadi menekankan kita supaya kita jangan lagi diperhamba oleh dosa. Dan Tuhan Yesus yang bisa membebaskan kita. Saudara, saat ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Ini bukan semata-mata roti dan anggur yang setiap bulan kita makan dan kita minum. Tetapi inilah keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita manusia yang seharusnya dibelenggu dosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi dengan kehadiran Kristus yang membebaskan kehidupan kita, maka kita bisa dimerdekakan. Dan tadi dalam satu ayat yang kita baca, kita akan memperoleh kehidupan kekal. Jadi saat ini mari kita betul-betul terima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Melalui perjamuan kudus saat sore hari ini saya mengajak kita lebih sungguh-sungguh di dalam menerima Tuhan Yesus. Sehingga kemerdekaan yang ada dalam hidup kita itu betul-betul merdeka. Yang tidak hanya separuh tetapi 100% merdeka. Tidak abu-abu tetapi betul-betul nyata kita dimerdekakan di dalam Yesus. Amin. Mari kita akan bersama-sama memasuki perjamuan kudus. Kita siapkan hati dan pikiran kita